إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah tabaraka wa ta'ala. Apa saja hikmah ibadah puasa? Kenapa Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkannya untuk kita? Pertama yang harus kita yakini bahwasanya manakala Allah tabaraka wa ta'ala mensyariatkan suatu ibadah kepada hamba-hambanya, bukan karena Allah butuh kepada ibadah yang dilakukan oleh hamba. Tidak, Allah tidak butuh kepada ibadah kita. Tapi justru sebaliknya, kitalah yang butuh beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syariat ibadah puasa yang Allah wajibkan atau yang Allah serukan kepada hamba-hambanya, itu justru hikmahnya kembali kepada hamba-hamba tersebut. Yang pertama, di antara hikmah yang disebutkan oleh para ulama adalah anna shauma wasilatun li tahqiqi taqwallahi azza wa jalla. Puasa itu adalah sebab yang akan mengantarkan kepada derajat takwa kepada Allah tabaraka wa taala. Kita tahu Allah tabaraka wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Telah diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Hikmahnya apa? Tujuannya apa? Agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan kita tahu dengan derajat takwa kita akan mendapatkan surga Allah tabaraka wa ta'ala, dan kita akan bertemu Allah tabaraka wa ta'ala di surganya kelak. Kemudian hikmah yang kedua adalah isy'arus shaimi bi ni'matillahi ta'ala alaihi. Dengan ibadah, melalui ibadah puasa, ya, seseorang bisa merasakan betapa besarnya nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang selama ini dia dapatkan, yang selama ini Allah limpahkan untuk dia. Manakala Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan seorang hamba untuk menahan diri dari makan dan minum, yang kita tahu makan dan minum itu adalah sebagian di antara sekian nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang terbesar, maka di situ kita merasakan betapa luar biasanya nikmat makan dan minum tersebut. Belum lagi nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala yang lainnya yang kita rasakan ketika kita berpuasa. Nikmat kebersamaan, nikmat berbuka puasa, nikmat melakukan ibadah secara berjamaah, nikmat ketika kita membaca Al-Quran, dan seterusnya. Ya. Kemudian yang ketiga, tarbiyatun nafsi ala al-iradati wa quwwati tahammuli. Melalui ibadah puasa kita bisa melatih diri kita, melatih jiwa kita, ya, mengekangnya dari kehendak-kehendak atau keinginan-keinginan yang tidak terpuji. Ya, kita bisa melatih jiwa kita, mengekang hawa nafsu kita, ya, dan kita bisa melatihnya untuk bisa bersabar. Kemudian hikmah yang keempat adalah fis shaumi qahrun lisyaitan. Melalui ibadah puasa, pada hakikatnya kita sedang bertarung, ya, menundukkan dan memaksa syaitan untuk kalah dan tunduk. Hikmah yang kelima adalah as-shaumu mujibun lirrahmati wal 'athfi 'alal masakin. Melalui ibadah puasa, ya, kita belajar untuk bersifat rahmah, ya, dan kita melembutkan perasaan kita, hati kita terhadap orang-orang miskin, ya, karena melalui ibadah puasa itu kita bisa merasakan bagaimana rasanya orang-orang yang kelaparan dan kehausan, sehingga diharapkan melalui hal tersebut kita bisa lebih rahmah, ya, lebih welas asih dan berempati kepada orang-orang yang miskin. Kemudian yang keenam, hikmah yang terakhir yang kita sebutkan di sini adalah as-shaumu yutahhirul badan minal akhlaqi ar-radi'ah wa yuksibuhu sihhatan wa quwwatan. Melalui ibadah puasa bisa menyucikan, ya, jasad kita, jasmani kita dari perkara-perkara yang atau dari
hal-hal yang mengotori jasmani kita. Detox ya, kalau istilah orang-orang sekarang. Wa yuksibuhu sihatan wa quwwatan. Dan melalui ibadah puasa, di samping kita niatkan itu murni karena Allah Tabaraka wa Ta'ala dan kita mendapatkan ganjarannya, ada efek sampingnya juga. Allah memberikan kesehatan melalui ibadah puasa tersebut. Ini beberapa di antara hikmah puasa. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kesehatan dan semangat kepada kita untuk berpuasa dan menghadapi Ramadan yang sesaat lagi akan menyapa kita insyaallah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم